Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga saya bisa mengikuti ujian tengah semester dalam mata kuliah moderasi beragama. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Oke teman-teman, kali ini saya ditugaskan ataupun saya sedang mengikuti ujian tengah semester mata kuliah moderasi beragama yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Mutamam MED. Di dalamnya ada 4 pertanyaan tentang moderasi beragama nih teman-teman. Sangat tidak asing kan bagaimana kita menelisik ataupun menelusuri serta bisa mengimplementasikan tentang moderasi beragama. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama adalah mengapa moderasi beragama sangat penting untuk dipelajari? Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga keharmonisan, dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik yang ada. Di sini harus kita bisa terapkan ya teman-teman, bahwa moderasi beragama ini adalah sesuatu hal yang tidak berlebihan, sesuatu hal yang sangat seimbang sekali. Nah, bagaimana cara kita bisa mempraktekkan ataupun mengimplementasikan dari moderasi beragama dari perbedaan-perbedaan yang ada? Nah, moderasi beragama ini, teman-teman, dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan agar untuk bisa merawat Indonesia, agar bisa menjadi Indonesia yang damai, toleran, dan menghargai satu sama lain di keragamannya masing-masing. Nah, di Indonesia sudah tidak asing dengan kata-kata keragaman yang ada. Ada keragaman suku, ras, budaya, agama, ataupun antar bangsa. Nah, dari keragaman ini muncullah moderasi beragama yang dapat memperkokoh untuk bisa menjadikan Indonesia itu menjadi negara yang harmonis ataupun damai. Nah, moderasi agama ini mempunyai tujuan nih teman-teman. Tujuan dari moderasi agama ini adalah agar terhindar dari orang-orang yang berperilaku berlebihan dalam beragama, atau bisa dikatakan dengan perilaku yang sangat ekstrim. Nah, sudah sangat tidak asing lagi nih teman-teman, bahwa di Indonesia ini banyak sekali hal-hal yang menimbulkan keekstriman. Seperti ada satu problem, yaitu ada seseorang yang mengadu domba antara agama satu dengan yang lainnya nih teman-teman. Nah, hal ini adalah menjadi penyakit bagi di negara Indonesia. Karena dengan munculnya orang ini, agama di negara Indonesia ini akan menjadi berantakan, teman-teman. Nah, moderasi beragama ini sangat diperlukan karena sebagai solusi dan sarana demi terciptanya kemaslahatan yang ada di Indonesia dalam konteks agama ya teman-teman. Nah, di Indonesia itu sendiri nih teman-teman, banyak sekali konteks-konteks agama ataupun agama-agama yang ada, seperti ada agama Islam, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama-agama yang lainnya.
Nah, bagaimana sih untuk bisa menciptakan kesejahteraan agama itu sendiri? Yaitu ada di dalam surat yang bunyinya lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Nah, di dalam surat itu sudah tercantum bahwa walaupun banyaknya agama di Indonesia ini, dengan datang dan hadirnya moderasi beragama ini bisa menjadi solusi ataupun sarana untuk menciptakan wadah yang lebih harmonis ataupun damai lagi antar keanekaragaman yang ada di Indonesia ini. Nah, moderasi beragama ini sangat perlu ya teman-teman, karena dengan datangnya moderasi beragama ini untuk keanekaragaman yang ada di Indonesia itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu sejahtera, harmonis, ataupun kedamaian yang kita inginkan. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, paparkan sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib nih teman-teman. Nah, yang seperti saya telusuri, yaitu dari Bapak Lukman, mantan Menteri tahun 2014 sampai 2019, itu adalah beliau mendapatkan penghargaan yang diberikan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bapak Profesor Dr. Amani Lubis. Nah, dengan hebatnya Bapak ini adalah menjadi Bapak moderasi beragama, teman-teman. Nah, moderasi beragama ini mempunyai tujuan yang sangat spesifik untuk negara Indonesia. Nah, di mana dengan ketangguhan beliau, moderasi beragama ini dapat masuk ke universitas-universitas yang lain, bahkan menjadi mata kuliah wajib dari mulai tahun ini nih teman-teman. Nah, moderasi beragama yang diterapkan ataupun diimplementasikan di universitas-universitas itu adalah hal yang sangat cocok bagi saya. Saya sangat setuju dengan penerapan moderasi beragama, berarti Indonesia akan bisa lebih seimbang dalam pemikirannya nih teman-teman. Nah, dengan hadirnya moderasi beragama di universitas-universitas, kan kita sudah tahu nih teman, banyak sekali universitas yang mempunyai perbedaan agama ataupun mempunyai agama yang berbeda-beda. Ada semisal contoh, ada Universitas Islam Negeri, itu kan otomatis tolak ukurnya adalah agamanya yang diperkuat, agamanya yang dikokohkan. Nah, bagaimana dengan universitas-universitas selain Universitas Islam ataupun universitas negeri yang lainnya yang tidak Islam ataupun universitas swasta? Nah, ini adalah menjadi sesuatu mix yang sangat cocok. Di universitas lain selain Islam banyak sekali keragaman budaya ataupun ras, suku ataupun agama yang paling menonjol, itu sangat beragam sekali teman-teman. Nah, dengan adanya moderasi agama yang diterapkan dari dosen ke mahasiswanya, itu menjadi salah satu tolak ukur bagi mahasiswa ataupun mahasiswinya. Nah, bagaimana mahasiswa ataupun mahasiswi itu untuk bisa menebarkan moderasi beragama ke dalam masyarakat? Yaitu salah satunya yang pertama kali terjun nantinya adalah mahasiswi dan mahasiswa teman-teman. Nah, dengan terjunnya mahasiswa tersebut, dia bisa memberikan konteks tentang moderasi beragama atau bisa menyalurkan apa sih moderasi beragama itu, bagaimana pentingnya moderasi beragama itu untuk saling antar umat, antar budaya, dan bagaimana moderasi beragama itu adalah suatu tolak ukur untuk bisa mengokohkan kestabilan ataupun keseimbangan dalam pemikiran yang ada di masyarakat Indonesia.
Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu siapa sih 5 tokoh moderasi beragama yang ada di Indonesia? Oke, kalian penasaran kan? Insya Allah akan saya paparkan ya teman-teman. 5 tokoh moderasi beragama yang ada di Indonesia yaitu yang pertama adalah Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Beliau adalah mantan menteri tahun 2014 ataupun 2019, yaitu Menteri Agama ya teman-teman. Beliau ini mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah oleh Bapak Profesor Dr. Amani Lubis. Nah, dari penghargaan tersebut, beliau mempunyai kekuatan untuk bisa menerapkan moderasi beragama yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, beliau mempunyai program Kementerian Agama, antara lain yaitu dari aspek kurikulum pendidik, di mana kurikulum pendidik yaitu akan menyertai moderasi beragama di dalamnya. Yang kedua yaitu tentang penyuluhan bagaimana moderasi itu bisa berkembang di Indonesia dan bisa diimplementasikan. Bahkan beliau sampai berjuang untuk bisa bimbingan manasik anak, atau dengan perjuangan beliau rencana ini masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah tahun 2020 sampai 2024 nanti, teman-teman. Sangat hebat sekali kan beliau, teman-teman. Nah, beliau juga menginginkan moderasi beragama ini juga disebarluaskan ke universitas-universitas yang lain, teman-teman. Nah, dalam program beliau ini, beliau mengharapkan bahwa moderasi beragama akan mempunyai jangka panjang untuk bisa membangun negara yang moderat. Nah, bagaimana sih untuk beliau mencapai tujuan, yaitu dengan bantuan dari masyarakat seluruh Indonesia maupun dari universitas-universitas, teman-teman. Nah, dengan bantuan tersebut, beliau bisa meniti karir dari awal untuk bisa membangun Indonesia yang mempunyai moderasi agama, yang mempunyai cakupan yang sangat luas nih, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu ada dari Bapak Quraish Shihab. Beliau adalah ulama sekaligus pakar tafsir Al-Quran di Indonesia, teman. Wow, subhanallah, masya Allah. Oke, ada persyaratan nih teman-teman dari Bapak Quraish Shihab ini. Nah, ada 3 syarat untuk bisa mewujudkan moderasi beragama yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama, untuk berada di tengah-tengah, seseorang harus memiliki pengalaman nih teman-teman. Dengan pengalaman ataupun pengetahuan dari aspek moderasi beragama, kita bisa menyebarkan aspek-aspek tersebut untuk bisa membangun kesejahteraan dan keharmonisan yang ada di Indonesia, terutama dalam konteks agama nih teman-teman. Nah, yang kedua yaitu seseorang itu harus mempunyai pengendalian emosi, teman-teman. Untuk bisa menuturkan atau untuk bisa menyebarluaskan moderasi beragama yang ada di Indonesia, kita harus bisa mengendalikan emosi. Karena di dalam diri manusia itu mempunyai emosi yang sangat menggebu-gebu, teman. Nah, ketika orang itu bisa mengendalikan emosi, ketika itu juga orang itu bisa memaparkan ataupun menyebarluaskan apapun yang dia sebarkan dengan baik dan benar. Terus yang ketiga yaitu harus berhati-hati, teman. Nah, ini yang sangat harus dikukuhkan nih teman-teman. Berhati-hati dalam mempunyai ilmu pengetahuan. Ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan itu sudah real atau kenyataan, maka kita boleh menyebarkan materi ataupun hal yang kita dapatkan nih teman-teman, terutama moderasi beragama. Ketika kita menganggap bahwa moderasi beragama itu sangat
dominan ataupun sangat baik untuk diterapkan di negara Indonesia, maka kita harus juga bisa berjuang untuk bisa menyebarluaskan agar negara kita mempunyai keragaman ataupun hal-hal yang bisa menyeimbangkan ataupun menyelaraskan dengan dengan konteks yang membuat Indonesia itu baik, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu ada Bapak Gus Dur atau Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, moderasi yang diusung oleh Bapak Gus Dur ini adalah akar tradisi yang dibangun oleh para ulama terdahulu. Nah, Bapak Gus Dur ini untuk bisa menyebarkan moderasi beragama itu mempunyai tujuan-tujuan khusus, dan beliau untuk menyebarkan luas moderasi beragama itu melalui tradisi-tradisi para ulama yang terdahulu. Nah, strateginya apa dari Bapak Gus Dur? Strateginya yaitu dengan konstruksi keilmuan yang mengembalikan rute peradaban pengetahuan Nusantara, yaitu contohnya ya teman-teman, yaitu tentang pertautan antara rasionalitas ataupun dengan spiritualitas nih teman-teman. Rasionalitas adalah pola pikir yang sangat apik nih teman-teman, dan spiritualitas adalah ilmu jiwa dalam agama ataupun ilmu jiwa batin. Nah, dengan ketautan rasionalitas dan spiritualitas, insya Allah nanti Indonesia akan bisa lebih berkembang dalam konteks moderasi beragama. Yang keempat yaitu ada Yusuf Kala nih, Bapak Yusuf Kala nih teman-teman. Mengingat pentingnya moderasi beragama untuk mencegah konflik bernuansa agama, menurutnya terjadinya konflik bernuansa agama ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan yang tidak disertai dengan sikap moderasi nih teman-teman. Bagi beliau, moderasi yaitu berarti menjalin hubungan yang seimbang antar pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lainnya. Yang kelima nih teman-teman, dari FKUB ataupun Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB ataupun Nusa Tenggara Barat memberikan penghargaan dan penobatan kepada Gubernur NTB yaitu Dr. Haji Zulkifli Mansyah sebagai tokoh moderasi beragama yang ada di NTB, teman-teman. Penghargaan tersebut diberikan atas perhatian dan dukungannya, baik moral dan steril dalam segala lintas bentuk kegiatan agama di NTB. Nah, ini sangat wow sekali ya teman-teman. Bapak Zulkifli ini adalah penerapan yang sangat apik, baik moral ataupun pensterilan yang ada di Nusa Tenggara Barat nih teman-teman. Beliau bisa diacungkan jempol karena bisa menyebarkan luaskan moderasi beragama dengan baik. Nah, untuk yang keempat, yaitu pertanyaan materi moderasi beragama apa yang kamu sudah kuasai? Nah, moderasi yang saya sudah kuasai yaitu moderasi tentang toleransi, moderasi tentang memanusiakan manusia, dan moderasi tentang gotong royong dan lainnya. Dengan moderasi ini, saya bisa mengambil bahwa moderasi beragama ini sangat cocok untuk bisa diterapkan di Indonesia. Nah, untuk itu kita harus bisa mengembangkan moderasi beragama yang ada di Indonesia. Oke, untuk itu sekian jawaban dari saya ya teman-teman. Oke, sebelum ditutup saya mempunyai jargon nih teman-teman, dari Piaut. Oke, salam Piaut, bahagia, ceria, mulia. Dan satu lagi nih teman-teman, apa kabar Piaut? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, ajaib. Oke, sekian pemaparan dan jawaban dari saya. Semoga bisa bermanfaat.
Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.